Baiklah. Di sini saya menggunakan model pembelajaran TPACK dalam peer teaching-nya. Dan hari ini saya akan melaksanakan uji komprehensif bersama Bapak Haji Ningya. Baiklah teman-teman, eh, saya akan memulai presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menerangkan hati dan pikiran kita. Kepada Joni, Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada Joni yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melakukan gerakan profil pelajar Pancasila. Dan kepada Winda, Ibu persilakan untuk membacakan surat-surat pendek di depan kelas Al-Ikhlas ya, Nak. Terima kasih kepada Winda yang telah membacakan surat-surat pendek. Semoga dengan kita membaca surat pendek ini akan menambah kembali hafalan kita. Selanjutnya Ibu ingin mengabsensi kita semua kehadirannya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah jika hadir semua. Selanjutnya Ibu akan melakukan ice breaking. Masih ingatkah kalian yel-yel kabar hari ini? Ingat, Ingat, ayo kita coba ya anak-anak. Kelas ya, Bu. 2, Siap, kelas 2, semangat, kelas 2, hebat, kelas 2B apa kabar? baik, Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. siap, Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 2B semuanya. hebat. Ya, Ibu, Ibu Ibu guru guru, bagaimana kabarnya? baik. baik, Siapkah Siapkah ajari kami belajar? belajar? siap, Kami Kami siap siap belajar. belajar, dengar dengan seksama. Kami Kami fokus, kami bisa, dan kami kami paham. Oke, kita tepuk tangan dulu dong buat semangatnya pada hari ini. Baiklah, selanjutnya Ibu akan melakukan asesmen diagnostik atau tes kemampuan awal. Nah, kemarin apa yang sudah kita pelajari anak-anak? Tentang apa? Asmaul Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? tahu, Bu. Apa? Nama-nama baik Allah yang berjumlah 99. Masya Allah, luar biasa. Jawabannya benar sekali. Selanjutnya, apakah anak-anak pernah mendengar tentang kisah Nabi Nuh? Pernah sih, Bu, tapi sedikit, Pernah. Bu. Di mana? Tapi Sedikit, Bu. Oh iya, bagus. Adakah anak-anak yang pernah melakukan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari? Kadang-kadang, Bu, Iya, bagus ya. Contohnya apa, Nyang? sabar kalau misalkan tidak dikasih HP sama orang tuanya, Bu. Iya, itu harus bersikap sabar ya. Tapi memang kalau kita menggunakan gadget itu harus ada waktunya ya.
Jangan Ya, sampai Bu. bablas dan lupa belajar. Begitu ya, Nyang? Ya, Bu. Iya, baiklah. Oh iya, Ibu tanya juga, kalian kemarin malam sudah belajar belum materi kita pada hari ini di halaman 123? Baca Belajar sedikit, Bu. dikit. Alhamdulillah, kalau sudah baca itu merupakan contoh yang sangat bagus. Baiklah, sekarang Ibu akan memberitahu atau menyampaikan kepada anak-anak tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini, yaitu pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Nuh alaihi salam dengan baik. Kedua, menunjukkan sifat-sifat terpuji Nabi Nuh alaihi salam seperti kesabaran dan kerja keras dalam berdakwah dengan benar. Ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh sikap sabar dan kerja keras dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah siswa mampu mengetahui hikmah kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam dengan baik. Adapun pemahaman bermakna kita pada pelajaran tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam ini adalah Ibu harap semua peserta didik mampu menghadapi tantangan hidup dengan cara tetap berusaha dengan kerja keras dan bertawakal kepada Allah sebagai bentuk sabar kita. Dan adapun profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam ini ada yang adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya juga pelajar rahmatan lil alamnya itu ada ta'adub, ada qudwa, ada muwatana, tamasu, dan tatawur wa itikar ya anak-anak. Baiklah, sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak tentang pertanyaan pemantik. Masih ingat kan anak-anak rukun iman ada berapa? Masih. Masih ada berapanya? Ada 6, Bu. Pinter, super sekali ya jawabannya benar. Adakah yang bisa menyebutkannya dengan baik dan benar? Ya, adakah yang bisa menyebutkan rukun iman dengan baik dan benar? Satu, iman kepada Allah. Ya, Dua, betul. Dua, malaikat. iman kepada malaikat. Tiga, iman Betul. Nabi. Tiga, iman kepada kitab. Betul. Empat. Empat, Empat, iman kepada Rasul. Betul. Lima. Lima, lima, iman kepada hari kiamat. kiamat. Betul. Keenam. Enam, Iman Iman kepada kepada qada dan qada dan qadar. qadar. Iya, luar biasa ya jawaban anak-anak kelas 2B ini super sekali benar. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ya, selanjutnya eh, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok yang mana ibu bagi masing-masing 4 orang. Kelompok pertama itu ada Yesi, Winda, Nyang, dan Joni. Kelompok dua ada Diana, Tuti, Divi, dan Nela. Tapi sebelum itu, kalian simak terlebih dahulu pemaparan materi yang akan ibu sampaikan pada hari ini, yaitu tentang biografi Nabi Nuh alaihi salam. Anak-anak, latar belakang kehidupan Nabi Nuh alaihi salam ini adalah eh, berasal dari keturunan Nabi Adam alaihi salam dan ia merupakan eh, penyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun, karena hasutan setan, para pemahat itu mengalami zaman kejahiliaan pada zaman Nabi Nuh, yaitu mereka melakukan kemusyrikan dengan menyembah berhala dan menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu Allah menurunkan Nabi Nuh alaihi salam ke muka bumi ini untuk mengajak semua kaum kepada jalan yang benar, yaitu untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan syirik. Tapi apa yang didapatkan Nabi Nuh alaihi salam yaitu penolakan umat. Mereka tidak mempercayai Nabi Nuh dan mereka terus mengejek Nabi Nuh. Nah, di sini Ibu ingin tanya, siapakah Nabi Nuh alaihi salam itu? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, siapa? Ya, Bu. Ya, Diana.
Nabi dan Rasul ketiga. Iya, betul sekali. Lalu ada lagi anak-anak? Siapa ya Nabi Nuh alaihi salam? Ayahnya bernama Lamik, Bu. Masya Allah, bagus sekali. Nyang dan Diana membaca buku ya, sangat bagus Baca, ya Bu. dalam menerima materinya. Nah, di Iya, Bu. sini Ibu ada video tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Tolong anak-anak simak video pembelajaran ini. Nanti di akhir video akan Ibu tanyakan kesimpulan dari video tersebut, isinya apa. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Oke, baiklah. Setelah anak-anak melihat dan menyaksikan video pembelajaran tentang kisah Nabi Nuh tadi, adakah yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang isi dari video kisah tersebut? Saya, Pak? Bu. Ya, silakan kepada Yesi. Jadi video pembelajaran tadi sepertinya membahas tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam untuk bersikap sabar dalam mengajak men- menyembah Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu anak-anak kepada Yesi. Luar biasa ya. Dia telah berani untuk menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, Ibu akan lanjut kepada materi tentang meneladani sikap Nabi Nuh alaihi salam. Dari kisah tadi, kita telah melihat dan dapatkan dua sikap yang bisa kita ambil atau aplikasikan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sabar dan juga kerja keras. Contoh sikap sabar tadi adalah sabar dalam beribadah dan sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua adalah kerja keras, contohnya itu kita giat dalam belajar, datang tepat waktu ke sekolah, dan lain-lain. Dan adapun sifat-sifat mulia Nabi Nuh alaihi salam selain sabar dan kerja keras, ia penuh kasih sayang untuk mengajak semua keluarganya dan kaumnya kepada jalan yang benar walaupun ia eh, banyak penolakan dan cacian. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk sabar, yaitu di sini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak, dari ayat itu artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi, kita telah diperintahkan oleh Allah untuk bersikap apa? Bersikap sabar. Betul ya. Nah, Sabar. anak-anak, ya, hikmah di balik kisah banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam yaitu kehancuran dunia akibat dosa dari kemaksiatan manusia. Yang kedua, penghapusan dosa dan pembersihan bumi. Maksudnya apa? Maksudnya, dengan Allah turunkan tsunami, maka semua umat kafir yang menyembah berhala itu ditenggelamkan oleh Allah, sehingga akan ada peradaban manusia yang lebih baik, yaitu Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya yang berjumlah 80 orang. Selanjutnya adalah pesan-pesan penting dari kisah Nabi Nuh alaihi salam ini, keteladanan sikap-sikap yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, yaitu beriman, bersabar, kerja keras. Terus kita juga diperintahkan untuk menyembah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti apa? Seperti berbuat syirik. Dan juga kita harus mentaati perintah Allah. Bagaimana cara kita mentaati perintah Allah? Yaitu dengan mentaati semua perintahnya dan menjauhi larangannya.
Di sini adalah kerucut penerapan keteladanan Nabi Nuh alaihi salam dalam kehidupan sehari-hari yang sudah Ibu bahas tadi, yaitu beriman, bertakwa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, bersabar dan tabah, dan berbuat baik kepada semua orang di muka bumi maupun semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Adapun tantangan dan hambatan dalam meneladani kisah Nabi Nuh alaihi salam ini sungguh banyak ya nak. Jadi bukan mulus-mulus saja Nabi Nuh alaihi salam ini menciarkan agama Allah, tetapi banyak sekali tantangannya, termasuk di dalam keluarganya pun yang menolak. Ya, ada apa saja itu? Yang pertama, sikap egois. Egois karena tidak mau menerima nasihat orang lain. Yang kedua, rayuan dunia. Mereka sudah dibutahkan dengan apa yang mereka miliki. Dengan kesuburan tanaman, banyaknya pakan yang berlimpah, banyaknya hewan-hewan ternak yang tumbuh dengan baik. Mereka sudah dibutahkan akan ajaran Allah. Ya, nah, di sini sebagai tugas kelompok anak-anak, tadi Ibu sudah membagi kelompok dua kelompok ya. Kelompok pertama itu dipimpin oleh Nyang, kelompok kedua itu dipimpin oleh Diana. Sekarang Ibu akan memberikan cara bagaimana kalian mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengidentifikasi ada gambar dari masing-masing kelompok. Kelompok pertama itu sikap sabar ya anak-anak, ada dua gambar. Kelompok dua ada sikap kerja keras, ada dua gambar. Nah, amatilah gambar tersebut. Nanti setelah waktunya 5 menit akan Ibu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan untuk berdiskusi. Sudah, Bu. Baiklah, kelompok satu, apakah sudah siap? Sudah. Sudah. Silakan Nyang untuk membacakan hasil diskusinya. Di situ gambar satu itu ada banjir, Bu. Betul. Hartanya hanyut. Jadi dalam keadaan musibah itu kita harus tetap bersabar karena rezeki yang diberikan oleh Allah adalah titipan dan pastinya akan diambil lagi oleh Allah. Ya Gambar satu. Yang Allah, bagus sebelahnya lagi itu ya. adalah anak yang dia itu gagal ketika ujian mendapat nilai jelek, tapi kegagalan itu harus dijadikan motivasi kita untuk lebih semangat dalam belajar. Masya Allah, super sekali ya jawaban dari kelompok satu. Kita kasih aplaus buat kelompok satu, anak-anak. Iya benar ya jawaban dari kelompok satu. Apakah dari kelompok dua ada yang ingin menanggapi? Tidak. Tidak ada, Ya, Bu. oke. Baiklah, selanjutnya kelompok dua yang akan membacakan hasil diskusinya. Pada kelompok dua, Ibu persilakan untuk maju ke depan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang apa tentang gambar sikap kerja keras. Ya. Gambar pertama itu anak yang belajar dengan giat karena ia ingin menjadi juara kelas. Ia harus bekerja keras, belajar dengan giat agar bisa menjadi juara kelas. Lalu gambar kedua, seorang laki-laki yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, karena di rumah ada anak dan istrinya yang harus dinafkahkan, ia juga harus bekerja keras. Itu saja. Iya, bagus sekali, super sekali jawabannya dari kelompok dua. Kasih tepuk tangan juga nak buat kelompok dua yang telah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Jadi, dari kedua gambar ini, keempat gambar ini merupakan contoh sikap sabar dan sikap kerja keras. Ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak mengenai sikap sabar dan sikap kerja keras? Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Tidak, oke baiklah. Nah, anak-anak di sini untuk menyemangati pelajaran kita pada hari ini, Ibu ada lagu tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam.
Ayo bersama-sama kita bernyanyi. Ya, iya, kasih tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Baiklah anak-anak, kemarin Ibu sudah mengingatkan anak-anak untuk membawa handphone. Apakah anak-anak membawanya? Bawa, Bu. Bawa, oke. Kalau sudah dibawa, silakan ke Google Chrome, ketik Quizizz. Quizizz ya. Sudah masuk ke akunnya masing-masing. Oke, kalau sudah masuk ke akunnya masing-masing, nanti Ibu akan mengirimkan kode bergabung pada game asesmen penilaian kisah Nabi Nuh alaihi salam ini. Apakah ada kesulitan anak-anak? Ya. Saya Oke, sudah, Bu. oke, siap. Nah, ini ada kodenya, Ibu sebutkan 854953. 854953. Silakan anak-anaknya bergabung. Ya, ada dua. Sudah, Bu. Oke, bagus Mulai, ya. Bu. Selanjutnya, Mulai. kita mulai ya anak-anak. Silakan mengerjakan, dibaca dengan teliti ya. Saya ketinggalan, Bu. Ya, Bunda. Tidak apa-apa. Saya sudah, Bu. Oke, kita lihat siapakah pemenang quiz ini. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Yang juara pertama itu adalah Inang, yang kedua itu ada Diana. Kasih tepuk tangan dulu dong anak-anak. Ya, dengan bagaimana pertanyaan tadi? Apakah mudah atau sulit? Sudah. Mudah, alhamdulillah ya. Berarti kalian sudah belajar. Bagus dan sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Adakah yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Diana, silakan, Nak. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, Nabi Nuh merupakan cicit Nabi Idris. Ya, betul. Yang kedua, mukjizatnya yang diberikan Allah yaitu membuat kapal yang sangat besar untuk menyelamatkan dari banjir besar. Bagus. Selanjutnya, Selanjutnya, contoh sabar dalam menghadapi ujian. ya. Terus, mukjizat yang apa, hikmahnya dengan bersikap sabar, hati menjadi tenang dan damai, Bu. Masya Allah, luar biasa ya jawaban dari eh, Diana yang telah mewakili teman-teman kelas 2B untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, untuk tugas di rumah, coba kalian buka halaman 132. Apakah sudah dibuka? Udah, Bu. Bu. Nah, di sana ada tugas teka-teki silang di mana anak-anak harus membuat tugas tersebut di buku tulis pendidikan agama Islam. Baik kotaknya dibuat dengan rapi dan bersih. Ibu contohkan cara menjawabnya ya. Yang di mendatar nomor 2 itu ada soal perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh alaihi salam membuat apa, Nak? Kapal. Kapal, pintar sekali Nyang. Kita buat di situ yang nomor duanya. Ada kan nomor 2? Kita tulis KAPAL, kapal. Begitu ya. Apakah kalian sudah mengerti dengan tugas yang akan dikerjakan di rumah? Ngerti. Alhamdulillah. Apakah anak-anak masih ada yang ingin dipertanyakan dengan pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Alhamdulillah, baiklah.
Kalau tidak ada, sebagai refleksi dalam pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan anak-anak dengan pelajaran kita? Senang. Alhamdulillah, senang semuanya, bersemangat semuanya. Semangat. Ya, apakah anak-anak memahami pelajaran kita pada hari ini? Paham, Bu. Paham. Apa pelajaran kita hari ini, Nak? Belajar dengan kuisis. Pintar. Yang menarik dari pelajaran ini adalah belajar dengan kuisis. Kuisis. Ya, baiklah. Dengan berakhirnya pelajaran kita pada hari ini dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 untuk anak-anak istirahat, Ibu harap anak-anak untuk menutup buku pendidikan agama Islam dan memasukkan ke dalam tas. Semoga pelajaran kita pada hari ini diberkahi dan mudah dimengerti oleh anak-anak semuanya. Untuk itu, Ibu, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Sebelum itu Ibu berterima kasih kepada anak-anak atas semangatnya yang telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Baik Bapak, hasil hasil presentasi saya. Terima kasih Bu Yuni. Ternyata ya saya tertawa kenapa? Karena peserta kelompok kita ini muda-muda. Muda-muda ini biasanya lebih lebih cepat menangkap teknologi gitu loh. Pertanyaan saya Bu Yuni, dipakai nggak kuisis ini di kelas? Iya Pak, saya memakai kuisis ini di kelas ketika waktu observasi itu di kelas 2 saya ujikan. Alhamdulillah Pak, bisa anak-anaknya. Tetapi kalau di sini kan kita jarak jauh ya Pak ya. Saya tidak bisa menggunakan barcode jawaban yang sudah saya siapkan. Nah, Makanya saya itu. alihkan Ya, ke kode klasik. kalau bisa jangan kelas kecil, jangan Hmm. kelas rendah. Mungkin di kelas 4, 5 itu malah lebih cepat. Anak-anak lebih minatnya lebih tinggi gitu. Jangan di kelas yang rendah. Nah, ini sudah pakai kurikulum Merdeka Belajar, Bu Yuni. Tuh, kelas 2 baru tahun ini Pak kami pakai kurikulum. Baru tahun ini ya. 13 ya. Mm-mm. Apalagi tadi ada profil Pancasila, pelajar Pancasila. Itu biasanya memang Merdeka Belajar ke sana larinya ya. Iya, Oke, Pak. terima kasih Bu Yuni. Ya, Pak. Selanjutnya ke Bu siapa? Saya Pak Yesi. Bu Oh Yesi ya. Ingat waktunya ya Bu ya. Jangan Ya Pak. terlalu Iya, karena di sini hujan ya, Bu Nyang. Di sini hujan kan di metro ya. Ya, Hujan benar Pak, hujan hujan. deras ini. Ya. Takutnya takutnya putus sinyal nanti kalau hujan deras itu. Oke, Ya, silahkan Bu siapa tadi? Yesi Pak. Yesi.